Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Mada Fadila, nomor absen 20 dari kelas 1143. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Tubuh dan Kesehatan. Yang pertama adalah kata pengantar yang berisi, segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Tubuh dan Kesehatan ini. Pada kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah berjasa besar dengan penuh pengorbanan dan selalu berdoa demi terpenuhnya segala kebutuhan Ananda, sehingga penulis sukses dalam menuntut ilmu untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Penulis menyadari karya tulis ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Namun itulah yang saat ini penulis bisa persembahkan untuk para pembaca sekalian. Dan mudah-mudahan dengan adanya karya tulis ini, sedikit banyaknya dapat membawa manfaat kepada kita semua dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Tertanda penulis. Yang kedua ada daftar isi yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, bab 2 kerangka teori, 2.1 pengertian tubuh, 2.2 hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh, bab 3 metode penelitian, 3.1 metode yang digunakan, 3.2 latar penelitian, 3.3 sumber data, 3.4 teknik pengumpulan data, 3.5 teknik analisis data, bab 4 pembahasan, 4.1 unsur tubuh manusia, 4.2 pembagian unsur tubuh manusia, bab 5 penutup, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran, daftar pustaka. Pada bab 1 pendahuluan terdapat 1.1 latar belakang masalah yang berisi, kita mungkin pernah membayangkan dan memperhatikan perkembangan tubuh manusia, bermula dari manusia lahir yang lazim disebut bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan hingga akhirnya menjadi orang tua. Pada masa kanak-kanak, tubuh kita sangat lemah dan sangat rentan terhadap penyakit, dan lama-kelamaan tubuh kita berangsur menjadi kuat dan kebal terhadap berbagai macam penyakit, dan terkadang menjadi sangat kuat luar biasa. Kita bisa bergerak ke sana kemari, melakukan aktivitas dengan leluasa dan masih banyak kegiatan yang kita lakukan yang semua itu kita tak sadari apa dan bagaimana cara kerja organ-organ yang berada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa tumbuh menjadi besar dan melakukan aktivitas sehari-hari. 1.2 adalah rumusan masalah yang berisi, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, antara lain sebagai berikut. 1. Apa saja yang terdapat di dalam tubuh manusia? 2. Bagaimana cara kerja organ-organ tubuh manusia? 3. Apa penyebab organ tubuh manusia bisa bekerja? 4. Apa yang dibutuhkan organ-organ tubuh manusia? Dan 5. Bagaimana kebutuhan organ-organ tubuh jika tidak terpenuhi? 1.3 adalah tujuan penelitian. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah, pertama, diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir nasional, kemudian untuk mengkaji dan menganalisa apa saja yang termasuk organ-organ vital di dalam tubuh manusia, dan bagaimana cara kerja organ-organ vital tubuh manusia. 1.4 adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam pembuatan karya tulis ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan keberanian dan juga mentalitas penulis sebagai bekal dalam menghadapi masa depan yang penuh persaingan dan akan hanya sanggup terpecahkan dengan ilmu pengetahuan. B. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang jenis-jenis organ vital pada tubuh manusia. C. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca apa saja yang termasuk dalam organ-organ vital dan bagaimana cara kerjanya. D. Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penelitian ataupun penulisan karya ilmiah ke depannya, sehingga membawa manfaat bagi para pembaca dan bagi adik-adik kelas selanjutnya. Bab 2, kerangka teori, 2.1 pengertian tubuh. Menurut Eric Ekholm, pakar kesehatan dari Victory of Health World Watch Institute mengatakan bahwa tubuh adalah kumpulan otak, organ-organ penggerak tubuh, darah, dan lain sebagainya. 2.2 hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antara yang dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah vitamin, protein, lemak, air, karbohidrat, dan senyawa-senyawa lainnya, yang semuanya itu biasanya dapat kita peroleh dengan memasukkan makanan ke dalam tubuh manusia. Tetapi senyawa-senyawa ini ternyata belum cukup bagi tubuh kita untuk dapat merawat kehidupan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Memerlukan senyawa-senyawa lainnya, seperti berbagai macam vitamin, yang salah satu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah vitamin C, yang biasanya dapat kita dapatkan pada buah-buahan tertentu seperti jeruk dan sayur-sayuran segar. Bab 3, metode penelitian. 3.1 metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penjelasan suatu masalah. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory, yaitu metode yang menjelaskan bagaimana hasil daripada penelitian itu sendiri.
3.2 Latar penelitian. Penelitian ini penulis lakukan melalui deskripsi media cetak yang dapat kita dapati di perpustakaan-perpustakaan dan toko buku yang ada di sekitar Anda. 3.3 Sumber data. Dengan melakukan kunjungan pustaka dan referensi terhadap berbagai buku dan majalah yang terdapat di toko-toko buku yang ada, dan dengan melakukan browsing pada situs-situs internet yang berhubungan dengan penyakit paru-paru. 3.4 Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam teknik ini menjadikan buku-buku dan majalah yang berhubungan dengan penelitian sebagai referensi dan melakukan browsing di internet sehingga ada koreksi antara judul karya tulis dengan teori serta pelaksanaan penelitian itu sendiri. 3.5 Teknik analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode analisa data dengan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh. Bab 4 Pembahasan. 4.1 Unsur tubuh manusia. Tubuh manusia pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 unsur, yaitu lemak, tulang, daging, dan kulit. Yang kesemuanya ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab keempat unsur tubuh manusia ini adalah berkaitan satu sama lainnya, dan organ-organ tubuh manusia berada di antara unsur-unsur yang 4 ini. 4 unsur yang terdapat di dalam tubuh manusia ini berfungsi melindungi organ-organ vital tubuh manusia. 4.2 Pembagian unsur tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ yang semuanya itu berfungsi menggerakkan tubuh manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun organ-organ tubuh manusia itu antara lain: 1. Otak. Pada dasarnya otak dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Setiap bagian punya fungsi masing-masing, tetapi tetap bergantung satu sama lainnya. Otak adalah pusat pengendali seluruh tubuh. Otak membuat tubuh kita bekerja sebagaimana mestinya, dan selain itu juga berfungsi mengatur pikiran, perasaan, dan ingatan. Bagian terbesar pada otak disebut cerebrum atau otak besar atau otak depan. Tugas utama otak besar untuk mengurutkan dan merespon pesan-pesan yang diterimanya dari organ-organ panca indera tubuh kita. Di samping itu, otak besar juga berfungsi menyimpan informasi berupa ingatan dan berfungsi sebagai organ fikir. Pesan-pesan yang diterima dari indera-indera tubuh kita akan dikelola oleh daerah penyensor otak besar, sementara daerah motorik mengendalikan kerja otot-otot tubuh. 2. Kerangka. Kerangka tersusun atas jaringan tulang. Tulang-tulang memiliki susunan tersendiri agar dapat menjaga tubuh tetap bersatu. Tubuh kita tidak akan mudah tertopang dan akan mudah ambruk seperti boneka yang terbuat dari kain. Ini membuktikan bahwa tanpa kerangka, kita tidak akan bisa bergerak sebagaimana mestinya. Kerangka juga memberikan perlindungan bagi organ-organ lunak yang berada di dalam tubuh kita seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kerangka benar-benar berfungsi sebagai penopang dan pelindung semua organ tubuh yang kita miliki. Selain itu, kerangka juga membantu sistem pengangkatan di mana otot-otot menjalankan fungsinya sehingga kita akan melakukan gerakan-gerakan sebagaimana yang kita inginkan. 3. Jantung. Jantung adalah organ berotot sebesar kepalan tangan yang memompa darah ke seluruh tubuh. Sebenarnya jantung adalah sepasang pompa yang dipadukan pada bagian atas. Setiap sisi jantung terdapat ruang berdinding tipis yang disebut atrium, yang menerima darah yang dikembalikan organ lain melalui pembuluh vena menuju ke jantung. Ketika atrium berisi, maka ia akan berkontraksi dan mendorong darah dengan tekanan yang sangat tinggi. 4. Ginjal. Ginjal adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi menyaring limbah dalam darah. Oleh karena itu, kesehatan ginjal sangatlah penting bagi kesehatan tubuh. Kita semua memiliki 2 buah ginjal, keduanya terletak pada bagian belakang abdomen atau rongga perut. Dari bagian dalam setiap ginjal terdapat sebuah saluran yang disebut uretra, yang menurun pada rongga abdominal memasuki kantong kemih. Dari organ inilah limbah tubuh dikeluarkan dari dalam tubuh yang berbentuk urin atau air seni. Ginjal manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu secara beruntun, korteks di luar organ ini, medula, dan pelvis. Darah mengalir ke dalam medula, dalam arteri ginjal, di dalam medula, dan korteks arteri ginjal bercabang pada arteri-arteri yang semakin kecil. 5. Hati. Hati adalah organ tubuh manusia yang berfungsi penting dalam 2 hal: membuat, memproses zat kimia baru, dan menetralisir dan zat sisa dalam tubuh. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dengan berat mulai dari 1,36 sampai dengan 1,81 kg. Sebelum kembali ke jantung dan paru-paru, darah di perut harus melewati terlebih dahulu sistem pembuluh darah hati yang disebut sistem portal. Berbagai faktor termasuk virus, obat-obatan, polusi lingkungan, kelainan genetik, dan penyakit-penyakit sistematik dapat mempengaruhi hati dan membuatnya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi hati memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri yang luar biasa sehingga biasanya kembali normal setelah penyebab kerusakannya tuntas ditanggulangi. 6. Usus. Setiap makanan harus dihancurkan dan diuraikan terlebih dahulu sebelum sari-sari makanan atau kandungan gizinya dapat diedarkan oleh darah ke sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi di dalam sistem pencernaan. Makanan meninggalkan perut sedikit demi sedikit dan masuk ke dalam usus kecil. Disinilah sebagian besar dari proses pencernaan terjadi dengan bantuan zat-zat kimia pencernaan. Dan selanjutnya sari-sari makanan yang telah dicerna itu diserap oleh tubuh. Jaringan usus memiliki jutaan jonjok jari yang disebut villi. Makanan yang tidak dicerna meneruskan perjalanannya ke usus besar. Disinilah kelebihan air dan mineral-mineral diserap dari makanan yang tidak tercerna tadi.
Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Tubuh manusia adalah kumpulan organ-organ yang semuanya itu dilindungi oleh rangka tubuh yang telah tersusun sedemikian rupa. Semua organ yang terdapat di dalam tubuh manusia, di mana satu sama lainnya adalah sangat saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang tak kalah pentingnya adalah rangka. Tanpa adanya rangka, manusia tidak akan bisa berdiri, baik seperti boneka yang terbuat dari kain. Di samping itu, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan gizi sebab gizi adalah sumber energi bagi tubuh manusia. Sedangkan cara memperoleh gizi adalah dengan memakan makanan yang mengandung vitamin dan mineral seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Demi tercapainya kecukupan gizi tubuh untuk kelangsungan hidup yang sehat. 5.2 saran agar setiap manusia tidak memforsir tubuhnya sebab dengan demikian tubuh kita tidak bisa menjadi terpaksa dan ini bisa membuat kerusakan pada organ-organ tubuh manusia yang mengakibatkan akan rentan terhadap penyakit yang semuanya itu akan berdampak negatif terhadap tubuh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga tubuh kita sebab dengan kita menjaga kesehatan kita, maka secara tidak langsung kita telah ikut serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan terhadap kita. Selain itu, marilah kita menghindari tempat-tempat penyakit di dalam tubuh kita. Kemudian, marilah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dengan cara memilih makanan yang betul-betul mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Agar tubuh kita selalu dalam keadaan sehat sebab, kata pepatah, tiada nikmat yang paling besar yang kita rasakan secara langsung kecuali kesehatan. Daftar Pustaka Husein Umar 1996, petunjuk lengkap membuat karya tulis dan tesis, Jakarta, Raja Wali Press. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1994, Kurikulum Sekolah Menengah Umum, GPBP, Mata Pelajaran Biologi, Depdikbud Jakarta. Parto Diharjo S 1987, Kesehatan Paru-Paru Jakarta, Mutiara Sumber Wijaya. Nirmala 2007, Terapi Jakarta. Noviana DS 2007, Rebusan daun pare untuk menderita paru menahun, Jakarta, Nirmala. Diah 2007, Rebusan daun pare untuk penderita paru menahun, Nirmala, Cilacap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.